Di awal cerita, Ben bersama istrinya Jess mendatangi asrama para siswa. Mereka datang untuk menjenguk Collie, putrinya yang sekarang tinggal di asrama tersebut. Diceritakan hubungan antara Jessie dengan Collie kurang begitu baik karena diketahui kalau Jessie sedikit mempunyai gangguan mental dalam dirinya. Untuk kebaikan Collie, terpaksa mereka harus dipisahkan terlebih dahulu. Dari sejak kecil, Collie sudah dititipkan dan tinggal di asrama. Dan pada saat itu, tepat 9 tahun kemudian, Jessie dengan Collie untuk pertama kalinya bertemu kembali. Bukannya membaik, namun Collie yang merasa sebagai anak terbuang, kini sudah tidak memerlukan ibunya kembali. Bahkan Collie pun meminta kepada Ben dan Jessie untuk jangan menemuinya lagi. Jessie adalah seorang seniman patung. Pada saat itu, dia sedang membuatkan patung temannya, yaitu Tiara bersama anak balitanya. Membuat seni patung tidak bisa langsung jadi, butuh beberapa waktu agar bisa menciptakan sebuah patung yang indah. Tiara menitipkan anak balitanya karena ada sesuatu yang ingin dia berikan kepada Jessie. Ternyata Tiara kembali untuk memberikan sebuah kalung yang langsung dipakaikan kepada Jessie. Kalung berbentuk mata satu. Tiara berkata kalau kalung tersebut bisa membantu mengembalikan cinta anak kepada ibunya yang kini sedang terjadi kepada Jessie dan Collie. Semoga dengan kalung itu, Collie bisa melihat cinta tulus Jessie kepada Collie. Di suatu malam, Collie bersama teman kelasnya Dani. Saat itu mereka melihat kenakalan anak-anak kecil yang iseng mengetuk sebuah pintu rumah warga. Dani yang melihat hal tersebut menjadi lucu karena kelakuan itu pernah dia lakukan juga terdahulu saat Dani masih kecil. Lalu tiba-tiba Dani teringat sesuatu, mengajak Collie ke sebuah tempat yang tidak begitu jauh dari sana. Dani ingin menunjukkan sesuatu kepada Collie. Ternyata Dani mengajak Collie datang ke sebuah rumah kosong. Diketahui kalau itu adalah bekas rumah kediamannya Mary Aminoff, seorang wanita yang tewas karena bunuh diri. Banyak rumor mengatakan arwahnya Mary masih bergentayangan di rumah tersebut. Tak hanya itu, ada juga rumor mengatakan jika seseorang berani mengetuk pintu rumahnya sebanyak 2 kali, itu sama saja membangkitkan arwah Mary yang sudah mati. Sebenarnya Collie juga sudah tahu kisah kelam yang terjadi kepada Mary. Mary yang dianggap telah membunuh seorang siswa asrama yang bernama Michael. Namun Dani mengatakan kalau itu hanya sebuah cerita saja, belum tentu kebenarannya. Dani sendiri tidak percaya soal adanya arwah Mary yang masih bergentayangan. Tapi tiba-tiba saja mereka yang berada di depan rumah Mary, pintu yang ada 2 bagian, pintu luar dan pintu untuk masuk ke dalam. Salah satu pintu yang terbuka dengan sendirinya, seakan-akan memberikan jalan bagi mereka berdua untuk mengetuk pintu tersebut. Dani yang tidak percaya kepada mitos, tanpa ada rasa takut, ingin membuktikan soal arwah gentayangan Mary. Dia pun lalu mencoba untuk mengetuk pintu itu. Setelah Dani mengetuk pintu, dia juga menantang Collie untuk mengetuk pintu tersebut. Collie yang hanya ikut-ikutan saja, dia pun memberanikan diri mengetuk pintu sebanyak 2 kali. Tak lama setelah mereka akan pergi dari sana, Collie sempat menengok kembali dan melihat ke arah jendela. Sepintas Collie melihat seperti ada sesosok yang sedang memperhatikan dirinya. Dari cerita soal pintu yang diketuk 2 kali, ternyata bukan hanya sekedar mitos saja guys. Di tengah malam, di saat mereka sedang tertidur lelap, Dani mendengar ada suara aneh yang membuat terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba, pintu lemari terbuka sendiri. Lalu sepintas dari kaca, terlihat ada sosok penampakan aneh. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu kamar sebanyak 2 kali. 2 ketukan yang sama seperti apa yang Dani lakukan di rumahnya Mary. Dari celah lubang pintu, Dani mencoba melihat siapa yang ada di luar. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Malah terlihat lampu yang mati satu persatu. Lalu tiba-tiba saja muncul sesosok yang sudah berdiri. Dia mulai panik ketakutan karena Dani juga mendengar ada suara bisikan dari arah pojokan yang memanggil namanya. Di tengah kepanikan di dalam kamar sendirian, dia dikagetkan Collie yang menelepon. Untung saja Collie telepon, setidaknya Dani merasa ditemani. Ternyata Collie pun merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Dani. Saat Collie yang akan pergi ke belakang dari monitor laptop, dari arah belakang, tiba-tiba ada yang menarik Dani. Collie yang kebingungan melihat Dani yang sudah tidak terlihat lagi.
Di keesokan pagi, Dani sudah tidak bisa lagi dihubungi. Chloe tidak tahu kalau Dani sudah tewas oleh sosok iblis yang mendatanginya semalam. Dari semenjak kejadian semalam, kini keanehan itu muncul kepada Chloe sekarang. Dimulai lampu kamar yang mendadak mati dan keran air itu yang kini keluar darah. Tak lama kemudian, terlihat sosok tangan yang keluar dari wastafel. Chloe mencoba membuka pintu, tapi pintu yang tiba-tiba sudah terkunci. Semua hanya dari penglihatan Chloe saja. Pada kenyataannya di sana tidak ada apa-apa. Chloe yang sudah tidak tahan lagi tinggal di asrama. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Ben dan Jesse terkaget karena Chloe yang tiba-tiba pulang mendadak. Sedikit terheran, tapi Jesse dan Ben tentunya senang putrinya kini sudah kembali pulang. Ben yang kebetulan ada pekerjaan mendadak mengharuskan dia untuk pergi keluar kota dan akan tinggal untuk beberapa hari di sana. Kini di rumah hanya tinggal Jesse dan Chloe saja. Pada suatu malam, Jesse terbangun karena mendengar ada suara tangisan seseorang dari luar. Jesse mengira itu Chloe. Dan saat dia menghampiri, Jesse melihat ada seorang wanita tua yang bahkan dia juga tidak mengenali siapa wanita tersebut. Sambil menangis memegang sebilah pisau. Dan tiba-tiba wanita itu membunuh dirinya sendiri. Anehnya wajah dari si wanita seketika langsung berubah. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Chloe yang merasakan ada yang aneh. Dia penasaran menanyakan mimpi apa yang dialami oleh Jesse. Jesse lalu menceritakan soal mimpi yang tadi dialami. Tapi mimpi itu terasa aneh bagi Jesse. Di sini Chloe juga mulai bercerita kepada Jesse soal kejadian aneh yang menimpa kepada dirinya belakangan ini. Semua berawal Chloe mendatangi rumah kediamannya Mary. Mengetuk pintu rumah Mary, lalu Chloe melihat ada seorang wanita dari jendela. Chloe juga menceritakan soal mitos yang ada di dalam rumah tersebut. Setelah kejadian pada malam itu, Dani pun kini menghilang. Chloe merasa bahwa arwah Mary pun yang akan mendatanginya. Jesse yang mendengar cerita dari Chloe tidak lantas percaya begitu saja. Mungkin mimpi itu hanya kebetulan, berusaha mencoba untuk menenangkan Chloe. Tapi bagi Chloe semua itu nyata. Sambil menangis ketakutan, Chloe meminta kepada Jesse untuk selalu menjaga dirinya. Di pagi hari, Jesse kedatangan Tiara yang kembali untuk melanjutkan membuat patung yang belum selesai. Jesse pun lalu memperkenalkan Chloe kepada Tiara. Namun dari tatapan Tiara kepada Chloe, Tiara seperti tahu kalau ada kegelapan yang menyelimuti di dirinya Chloe. Dia yang tiba-tiba saja langsung pamit untuk pulang. Jesse yang merasa aneh dengan sikap Tiara, mencoba menanyakan ada apa sebenarnya. Tiara bisa melihat kalau ada makhluk halus yang sedang mengincar Chloe. Dia memberitahukan kepada Jesse untuk berhati-hati karena Chloe sudah ditandai oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Tidak menjelaskan secara lengkap, Tiara pun lalu bergegas pergi. Beberapa saat kemudian, Jesse kedatangan tamu. Dia adalah detektif Broadman. Broadman menanyakan beberapa hal soal kasus Dani yang hilang. Selain menjadi polisi, ternyata Broadman juga adalah salah satu guru pengasuh di asrama tempat di mana Chloe bersekolah. Dia menjelaskan kepada Jesse kasus kehilangan Dani seperti kasus yang dulu pernah terjadi, yang menimpa kepada salah satu siswa yang bernama Michael. Broadman hanya mencari tahu apakah kasus Dani yang sekarang ada kaitannya dengan Mary Aminov, wanita tua yang tewas karena bunuh diri itu. Broadman sendiri percaya apa yang sedang dialami oleh Chloe sekarang dengan penampakan atau keanehan yang terjadi kepada Chloe. Broadman yakin kalau ada seseorang di balik yang menjalankan semuanya ini. Di sini Chloe pun mulai mencari tahu soal asal-usul dari si iblis melalui internet. Dari berbagai sumber mencoba mencocokkan dengan kejadian yang dia alami. Dan dari penelusuran itu mengarahkan Chloe kepada iblis Baba Yaga. Iblis Baba Yaga bisa membuka pintu antar dimensi antar manusia dengan bangsa iblis. Tapi di sini kekuatan Baba Yaga yang terbatas. Oleh karena itu, Baba Yaga butuh budak dari manusia untuk membantunya dan meminta kepada budak dari manusia itu mencarikan tumbal. Dengan persembahkan tumbal kepada Baba Yaga juga akan memberikan imbalan besar kepada orang yang sudah menjadi budaknya. Dan kuncinya adalah di sini, Chloe dan Jesse harus mencari tahu siapa budak iblis dari golongan manusia yang dimaksud itu. Dari petunjuk yang ada, kalau budak iblis ada sebuah tanda di dadanya. Chloe yakin kalau Mary Aminov mempunyai tanda tersebut dan Mary adalah salah satu budak iblis.
Teori dari 2 ketukan pintu adalah 1 ketukan untuk memanggil iblis dan 1 ketukan lagi untuk memanggil sang budak iblis. Satu-satunya cara agar terlepas menjadi budak iblis, orang tersebut harus mati atau membunuh dirinya sendiri. Dari teori yang dijelaskan Cole sama seperti apa yang ada di dalam mimpinya Jesse. Jesse tidak tahu kalau wanita tua yang ada dalam mimpi itu adalah Mary Aminoff. Sampai pada saat itu, Jesse sendiri masih belum percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Cole. Gangguan itu masih terus meneror Chloe. Sementara di luar, Jesse sempat melihat ada seseorang di halaman rumah. Namun lampu taman yang tiba-tiba saja mati. Dirasa ada firasat yang tidak baik, Jesse lalu bergegas untuk kembali masuk. Namun Jesse merasa curiga seperti ada sesuatu di balik pintu rumahnya. Dan saat dia mencoba mendekat, pintu itu yang tertutup dengan sendirinya. Sementara di dalam, Chloe mendengar ada suara tangisan seorang wanita. Sepintas dia melihat ada bayangan yang lewat dan ada suara bisikan untuk Chloe berlari. Mencoba memanggil Jesse tapi tak pernah ada jawaban. Chloe sedikit panik dan mulai ketakutan. Dan tiba-tiba saja Chloe masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, lalu menghalanginya dengan sebuah lemari, memastikan makhluk itu tidak bisa masuk. Namun justru kini si iblis keluar di dalam kamar. Chloe seperti terjebak dengan ulahnya sendiri, mencoba kembali untuk membuka pintunya. Tapi untung saja Jesse berhasil masuk dan membantu Chloe. Tapi dari penglihatan Jesse, di dalam kamar terlihat nampak baik-baik saja. Di keesokan hari, mereka berencananya akan pergi dari sana. Namun suasana rumah yang tiba-tiba saja berubah. Mereka seperti ada di dimensi lain. Chloe seperti ada yang menarik dirinya untuk masuk ke dimensi yang berbeda. Jesse terus berusaha dengan sekuat tenaga menahan dan akhirnya berhasil. Dari apa yang terjadi, kini Jesse mulai percaya adanya gangguan dari si iblis. Jesse lalu menemui Tiara karena hanya dia yang tahu soal apa yang ada di dalam diri Chloe. Jesse juga menjelaskan kalau iblis yang meneror Chloe adalah iblis bebayaga. Tapi Tiara membantahnya. Menurut dia bukan iblis bebayaga yang meneror Chloe. Namun yang meneror Chloe adalah arwah gentayangannya Mary. Mary kembali karena ingin melakukan balas dendam kepada orang yang sudah mencoreng nama baiknya. Dari pendapatnya Tiara, Mary Aminoff tidak bersalah. Dia bukanlah budak iblis seperti apa yang dituduhkan oleh Chloe. Dan Tiara malah menganggap kalau tuduhan Chloe itu tidak benar. Hanya ada satu cara untuk bisa menyelamatkan Chloe, yaitu Jesse harus membersihkan nama baiknya Mary Aminoff dan mencari tahu siapa yang menyebabkan Mary Aminoff sampai bunuh diri. Jika Jesse bersungguh-sungguh berniat ingin membersihkan nama Mary, arwah Mary sendirilah yang akan memberi petunjuk untuk Jesse. Saat itu Chloe kembali ke asrama. Sementara di dalam mobil, Jesse menemukan ada pecahan dari patung. Seperti apa yang diucapkan Tiara, kalau Mary sendirilah yang akan memberikan petunjuk. Karena patung tersebut berasal dari rumahnya sendiri, dia pun lalu kembali ke rumah. Dari runtuhan patung yang berserakan, Jesse menemukan ada sebuah tas yang berisikan dokumen Mary Aminoff. Lalu ada sebuah flash disk. Jesse membuka isi flash disk yang ternyata sebuah rekaman video, di mana terlihat detektif Broadman sedang menginterogasi Mary Aminoff soal kasus hilangnya Michael. Dari interogasi tersebut, Broadman seperti memaksa kepada Mary untuk mengakui kalau kehilangan Michael itu karena perbuatan Mary. Dari beberapa petunjuk yang Jesse dapatkan, kini Jesse malah menjadi curiga kepada detektif Broadman. Broadman sengaja mencari kambing hitam atas hilangnya Michael. Dari apa yang dia lihat, Jesse bisa menyimpulkan kalau dalang di balik semuanya ini adalah Broadman sendiri. Dia lalu segera membawa pergi Chloe dari asrama untuk menemui Tiara kembali dan janjian bertemu di taman kota. Sejenak Chloe berucap terima kasih karena Jesse sudah kembali untuk mencarinya. Tak diduga Chloe yang berdiri tepat di sebuah lubang jalanan yang tertutup. Terdengar ada suara ketukan pintu sebanyak 2 kali. Dan tiba-tiba lubang itu terbuka dan Chloe masuk dibawa ke dimensi para iblis. Jesse mencari cara untuk menemukan Chloe kembali hingga dia nekat mendatangi rumah kediaman Mary. Namun saat itu pihak polisi yang sedang mengawasi rumah tersebut. Malah kini Jesse yang malah ditangkap. Dan saat dia akan dibawa ke kantor polisi, dia sempat mengetuk pintu rumah itu, bermaksud agar si iblis itu mendatanginya.
di kantor, Broadman mengintegrasi Jesse. Namun Jesse masih tetap dengan dugaannya kalau dalang dibalik semuanya itu adalah Broadman. Apapun yang Broadman katakan, Jesse sudah tidak lagi mempercayainya. Setelah kepergian Broadman, tak lama kemudian iblis itu pun kini mulai mendatangi Jesse. Pintu ruangan itu yang terbuka, namun kini suasananya sudah berbeda. Jesse dibawa ke alam para bangsa jin. Dia diarahkan menuju ke sebuah lubang gua. Sementara Collie yang kini masih dikurung di sebuah kandang besi, dia dikagetkan melihat ada Michael di sana. Ternyata selama ini Michael masih hidup dan berada di alam bangsa jin. Tak lama kemudian, Mary datang dan membawa dia untuk dipersembahkan kepada si iblis. Jesse yang masih mencari Collie di dalam sana, akhirnya dia berhasil menemukan Collie kembali. Walaupun Jesse berhasil mengeluarkan Collie dari tempatnya disekap, tapi tak mudah bagi mereka untuk bisa keluar dari alam para bangsa iblis. Mereka hanya mengikuti jalan yang ada di sana. Dengan melewati sebuah lubang yang sangat sempit, Jesse dan Collie terus mencoba untuk menghindar dari kejaran si iblis. Hingga mereka akhirnya harus terjebak di lubang tersebut. Tapi tak diduga terdengar ada suara ketukan pintu. Seketika itu juga si iblis langsung menghilang karena mendengar panggilan dari ketukan pintu itu. Dan ternyata yang mengetuk pintu rumah Mary adalah Broadman. Dia sengaja datang mencari tahu lalu mengetuk pintu rumahnya Mary. Di saat bersamaan ketukan pintu itu justru menyelamatkan Jesse dan Collie. Broadman mendengar ada suara teriakan meminta tolong dari dalam rumah. Namun ternyata di dalam sana si iblis sudah menantinya. Di saat si iblis sedang sibuk menghadapi Broadman, Jesse dan Collie masih di dalam lubang. Ternyata lubang itu menuju ke arah rumah kediamannya Mary. Mereka yang melihat Broadman sedang sibuk melawan si iblis tidak menyanyikan kesempatan. Mereka pun lalu menuju ke arah pintu keluar. Run! Dan kini malah si Broadman yang terjebak ditarik oleh si iblis. Mencoba meminta tolong kepada mereka, namun Jesse dan Collie malah membiarkan si iblis itu memangsa Broadman. Di keesokan pagi, Ben pulang setelah datang dari luar kota. Namun dia melihat rumahnya kini sudah hancur berantakan. Namun ternyata di dalam rumah itu, dia malah bertemu dengan Tiara. Selang beberapa saat, Jesse dan Collie pun kembali ke rumah. Jesse melihat ada kopernya Ben, tapi saat itu Ben sudah tidak ada lagi di rumah. Di lain sisi keluarlah Tiara dari pintu yang berbeda dengan sudah bersimbahan darah. Tak diduga kalau ternyata Ben sudah dibunuh oleh Tiara. Dan di sini akhirnya terungkap guys, kalau dalang dibalik semuanya itu adalah Tiara. Tiara adalah salah satu budak iblis yang mempersembahkan tumbal kepada iblis Baba-Yaga. Terlihat juga ada sebuah tanda di dadanya. Collie masih memikirkan soal kematian Broadman tadi malam. Jesse berkata kalau Broadman pantas mendapatkannya karena atas kejahatan yang sudah dia lakukan. Namun Collie justru membantah tuduhan Jesse soal Broadman. Jelas-jelas kalau Broadman ingin membantu mereka mencoba akan mengungkap orang yang menjadi budak iblis. Karena saat Chloe terpenjara di alam iblis, Chloe sempat melihat Mary yang mempersembahkan Michael kepada si iblis. Mendengar hal tersebut, Jesse pun terkaget dan baru tersadar kalau Tiara sudah menipu dan menjebak dirinya. Dari petunjuk yang Jesse temukan mengarahkan dia kepada Broadman. Jesse tidak sadar kalau sebenarnya petunjuk itu dari Tiara sendiri. Dia lalu teringat Tiara juga pernah memberikan sebuah kalung. Dan tiba-tiba kalung itu membakar kulitnya Jesse. Hingga terciptalah tanda itu di dadanya Jesse. Tanda tersebut menandakan kalau kini Jesse sudah menjadi bagian dari budak si iblis. Tak lama kemudian, iblis Baba-Yaga datang meminta sesembahan kepada Jesse yang kini menjadi budaknya. Kedatangan si iblis sekaligus kemenangan bagi iblis. Dan film diakhiri, semuanya tidak ada yang selamat guys. Oke guys, jadi begitulah kira-kira ceritanya. Pesan buat kalian, jangan lupa sholat ya. Semoga apa yang gue ceritakan bisa menghibur hati dan perasaan kalian. Gue Admin Tampan, pamit undur diri. Salam dari saya dan bye-bye.